Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembuatan game Pak Ginanjar dan Pak Edwin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Numshift atau game yang dibuat dari Godot versi 4.4 dengan slogan Numshift, shift the number, solve the pattern. Kelompok kami beranggotakan saya sebagai project manager, Mas Handika dan Mas Fahmi sebagai programmer. Oke, jadi game yang akan ditampilkan seperti ini, yang akan dibuat seperti ini nantinya. Dan alhamdulillah dalam waktu lebih kurang 10 hari kami semua berhasil menyelesaikan pembuatan game ini dimulai dari nol. Pembuatan game ini cukup challenging, dimana kita harus membuat suatu metode perhitungan acak dan bagaimana nanti logikanya ketika angka ini berhasil terurut dari terkecil hingga yang terbesar. Latar belakangnya adalah kenapa membuat game puzzle, karena yang pertama sederhana namun menantang, dan yang kedua mudah dimainkan siapa saja dari anak kecil sampai orang dewasa, dan yang terakhir adalah melatih logika dan strategi. Tidak hanya melatih logika dan strategi pemain, juga melatih logika dan strategi bagi kami sebagai pembuat game Numshift ini. Inspirasi dari klasik sliding puzzle, lebih kurang 15 puzzle, namun ada 16 kotak. Jadi nanti ada satu kotak yang kosong di bagian pojok kanan bawah apabila pemain telah berhasil menyelesaikan susunan 15 puzzle tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Tujuan menghasilkan puzzle modern dengan tampilan clean dan intuitif. Jadi tampilan dari game puzzle kami cukup bersih, clean, dan intuitif. Dan tidak hanya itu, memang kami menjunjung minimalis, konsep desain yang minimalis sehingga user merasa nyaman ketika memainkan suatu game dan tidak terbelit-belit terhadap suatu desain yang mungkin bisa dikatakan lebay atau hal-hal yang kurang membuat nyaman ketika orang melihat suatu desain tersebut. Konsep game genrenya adalah sliding puzzle atau logic puzzle, dijalankan di PC, dan deskripsi singkat dari gameplay adalah pemain menggeser blok angka untuk menyusun urutan yang benar. Tentunya ini digeser dari angka yang terkecil di pojok kiri atas menyamping ke kanan. Kemudian di pojok kanan paling bawah itu nanti akan ada satu kotak yang kosong. Itu nanti berada di pojok kanan bawah, dan di samping kirinya adalah nilai angka yang terbesar. Dan pemain hanya bisa menggeser ke blok arah kotak yang kosong, di mana hanya ada satu blok setiap pemain menggeser ke kotak kosong tersebut. Dan target pemainnya adalah yang pertama penggemar puzzle, yang kedua pemain casual, dan yang ketiga semua usia. Mekanika utama atau core mechanics, gridnya adalah 4x4, 15 tile bernomor +1 ruang kosong. Jadi ada satu ruang kosong nanti digunakan untuk pergeseran, dan nanti akan kami demokan terkait dengan bagaimana cara memainkan game ini. Satu langkah sama dengan geser satu tile ke ruang kosong. Puzzle selesai ketika susunan berurutan dari angka 1 sampai dengan 15. Dan procedural shuffle, auto generate puzzle acak ketika pemain ingin merestart suatu susunan puzzle, atau ketika pemain sudah menyelesaikan suatu susunan puzzle dengan benar, maka ketika kita merestartnya atau menjalankan ulang, maka akan menampilkan auto generate dari angka puzzle untuk diselesaikan di game berikutnya. Fitur-fitur Numshift: yang pertama shuffle otomatis, puzzle random yang solvable, yang kedua animasi geser yang halus, dan yang ketiga UI minimalis dan clean. Ini tentunya menjadi sebuah kelebihan juga dari game yang kami kembangkan.
dimana setiap puzzle yang random itu selalu solvable tergantung dari logika dan bagaimana critical thinking atau bagaimana user itu atau pemain itu men-solve suatu challenge dari setiap puzzle acak yang mereka dapatkan. Dan yang kedua, animasi geser ini sangat diperlukan ketika user menggeser suatu bricks atau suatu angka, maka itu perlu suatu transisi yang halus. Dan yang terakhir adalah UI minimalis dan clean. Ini sangat penting untuk kenyamanan user. Dan desain visual dan UI UX, warna utama merah gelap plus orange plus putih, gaya UI modern, flat, minimalis, angka besar dan mudah dibaca. Yang terakhir adalah layout yang responsif. Arsitektur dan tools pengembangan, engine-nya menggunakan Godot 4.4, bahasanya VBScript. Node utama grid container atau control UI. Sistemnya yang pertama yaitu array untuk merepresentasi posisi tile, kemudian fungsi legal move, cek apakah bisa geser, dan yang terakhir adalah random shuffle solvable. Dan platform ini build pada sistem operasi Windows. Cara kerja logika puzzle, representasi papan sebagai array one dimensi atau two dimensi, deteksi ruang kosong, cek keempat arah atas, bawah, kiri, dan kanan, dan menukar tile dengan slot kosong jika valid, dan deteksi kemenangan sebagai berikut. Menggunakan array harus sama dengan 1, 2, 3 berurutan sampai dengan angka 15. Tantangan selama pengembangan, yang pertama membuat puzzle solvable atau parity check, kemudian implementasi geser yang mulus, yang ketiga mengatur UI agar responsif, dan yang keempat menyusun state machine atau logika pergerakannya, dan yang kelima adalah debugging grid dan koordinat. Solusi dan implementasi, bagaimana kami bisa menerapkan algoritma solvability 15 puzzle, kemudian optimasi input drag or click, dan yang terakhir adalah testing dengan berbagai shuffle. Oke, jadi kita langsung ke live demo. Untuk ke live demo di Godot, ini adalah source code-nya. Nanti source code ini akan di-upload di GitHub dan linknya bisa dilihat pada lampiran pada dokumen yang akan disubmit pada link pengumpulan ujian. Nah, seperti ini. Jadi acak, dan ini ada tile yang kosong. Jadi kita bisa geser angka 1 tentunya di sebelah kiri, paling kiri atas angka 1 berurutan dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jika sesuai dengan urutan itu, maka pemain dikatakan menang dan puzzle finish sesuai dengan aturan dari source code yang sudah kami buat, yaitu harus sama dengan berurutan dari angka 1 sampai dengan angka 15 atau dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Oke, kembali ke slide. Rencana pengembangan ke depan, modenya time attack, move limit, bigger grid 5x5 atau 6x6. Tentunya dengan grid yang lebih besar, maka kami juga perlu pengembangan yang lebih lanjut, solvable puzzle yang lebih mendalam, dan yang paling penting adalah ini akan membuat suatu permainan lebih menarik ke depannya jika kami mengembangkan ke grid yang lebih besar. Kemudian leaderboard, skin atau tema tambahan, soundtrack dan efek suara, dan mode challenge harian. Kesimpulan, yang 6 shift adalah puzzle puzzle logis yang sederhana, elegan, dan menantang. Yang kedua, mengasah otak dan strategi, desain modern dan mudah dimainkan, potensial dikembangkan menjadi game mobile puzzle yang menarik ke depannya. Oke, mungkin itu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.